Ini ada pertanyaan pertama. Karena kondisi kita terpaksa pakai satu mic, dipakai dua performer bergantian. Ada trikkah biar begitu perform kita bisa antisipasi over frequency? Performer pertama laki-laki dan kedua wanita agak cempreng. Oke. Secara input gain itu kita harus soundcheck satu-satu gantian ya, supaya kita tahu secukupnya seberapa gainnya. Kemudian mereka soundcheck dengan floor monitor juga seberapa mereka oke dan tidak feedback. Ketika ganti penyanyi juga lakukan hal yang sama sehingga mereka aman di kedua setup itu. Kalau pakai mixer digital bisa di save. Tapi kalau pakai mixer analog ya harus cepat, begitu tahu dia ganti harus cepat edit begitu. Bisa ya, artinya kita harus menguasai medannya. Pertama besaran gainnya, yang kedua karakter, yang ketiga output ke floor monitor, mix di auxiliary-nya. Nah, dari situ kita harus amankan dengan dicoba di soundcheck itu tadi. Setelah itu waktu perform, waktu tampil, kita harus cepat antisipasi ketika si mikrofon berganti, gitu ya. Tapi ya kalau memang bisa dua mic yang berbeda, itu lebih baik. Jadi contoh kalau seperti Indonesian Idol, orang 20, ya mic-nya 20, settingnya 20, nggak boleh ganti-ganti. Ya orang itu sudah dicek, sudah mic-nya kasih nama untuk orang itu aja. Itu yang paling ideal ya. Ya, kita tunggu Doni Prasetyo dari Balikpapan. Halo, Doni di Balikpapan. Apa kabar? Baik kok. Iya, gimana? Ada pengalaman, Don? Ya, ini tadi Doni mau ketik di message kok panjang banget, jadi Doni minta request aja. Jadi ada pengalaman ketika kita ada sebuah acara, ada seorang artis. Nah, kebetulan sistem kita menggunakan satu mixer untuk FOH dan satu mixer yang sama untuk monitor. Nah, kejadiannya si artis minta suara di monitor itu, suara di monitor dan suara di FOH itu sama. Nah, itu kan kejadiannya agak susah ya, kecuali kita punya sistem mixer monitor sendiri, mixer FOH sendiri. Nah, itu gimana Pak Erwin cara ininya? Kalau kemarin Doni itu waktu soundcheck, ya udah dienakin di monitor, dienakin di FOH, waktu di live-nya yang monitor tak kalahin, cuman dinaikin volumenya aja, tapi frekuensinya yang penting nggak feedback. Itu yang Doni lakukan sih. Jadi harus dikalahkan istilahnya. Tadi minta sama di monitor dan di FOH itu besarnya atau karakternya? Karakternya. Oke. Nah, begini ya. Jadi EQ di monitor itu sekarang jadi fungsinya dua. Antara membentuk suara yang kita mau, yang katanya karakter itu. Yang kedua adalah membuang feedback. Kan begitu ya, fungsinya dua. Kalau di FOH, sebenarnya sama, cuman dia bukan nggak bisa feedback. Kita kadang antisipasi juga kalau memang itu frekuensi yang nongol, kita harus turunkan, tapi tidak mengganggu karakter suara yang kita mau keluarkan dari speaker utama, yaitu harusnya mencari flat. Sehingga apa yang masuk ke sistem akan dikeluarkan dengan apa adanya. Gitu ya. Tergantung dengan setting dari yang nyeting speaker utama. Tapi anyways kalau mau sama karakternya, berarti floor monitor itu kan harusnya di EQ sama dengan di FOH. Sedangkan kalau ngomong sama itu kan ya sulit ya. Ya apalagi sekarang orang kalau misalkan speaker utamanya pakai sistem yang tertinggi terbaik, kadang-kadang di floor monitor dikasih yang cuma monitor aja kan gitu. Nah ini juga bagus Don, ini masukan. Kunci juga. Dari bicara mengenai karakter yang mau disamakan, otomatis kan harusnya kualitasnya sama ya. Misalkan tipe yang sama, atau mungkin harganya yang sama. Waduh, monitor aja kok mahal. Nah, ini tadi. Jadi, jujur aja kalau si performer ini membutuhkan kenyamanan yang hakiki, yang lengkap, otomatis di floor monitor harus dienakkan. Nah, mengenakkan kan bicara mengenai memaksimalkan. Berarti harusnya floor monitor harus bisa mengeluarkan semua kebutuhan itu dengan lengkap. Begitu. Nah, ketika
kita mau meng-EQ di floor monitor ini hanya konsepnya adalah membuang frekuensi supaya nggak feedback, memang tadi betul, yang dikalahkan adalah kualitas suaranya. Kalau penyanyinya nggak rewel, saya nggak berharap akan menjadi rewel ya. Tapi artinya begini, ini kerjasama antara sound system dengan performer. Lah, ketika sistem ini tidak didukung dengan kualitas, maka akan terjadi kompromi gitu kan. Nah, performer juga harus tahu sejauh apa dia harus expect dari sistem. Tapi ya maaf, kadang-kadang kalau tadi ngomong ada artis itu yang butuh mood banget, maka dia akan mengejar yang dia minta. Lah, ketika kita tidak bisa memenuhi karena misalkan sistem cuma adanya itu, ya akan terjadi diskusi dan pemaksimalan. Nah, ujungnya biasanya sih adalah kita buktikan bahwa kalau kamu tak begitu akan begini. Sudah tak coba semua memang seperti ini. Maka dia akhirnya ya sudah deh. Tapi kita sebagai soundman kalau bisa sih tetap mengusahakan yang terbaik karena dia yang perform, dia yang harus tampil. Jadi kalau kita harus merasa wah kalau sebisa mungkin kita buat dia tampil yang terbaik gitu ya. Kembali ke masalah, jadi ini yang dibicarakan dua, antara karakter dan feedback. Nah, tadi kesimpulannya sudah bisa diambil bahwa supaya tidak feedback berarti ada mengorbankan karakter. Itu bisa terjadi apabila sistemnya memang terbatas. Tapi kalau memang memungkinkan, misalnya begini, mikrofonnya ini nangkepnya kurang peka misalnya. Nah, kita bisa ganti mic-nya kalau dia mau. Atau kemudian kita ngakali dengan cara output yang ke monitor itu yang dikecilkan, tapi frekuensi yang dibutuhkan kita angkat. Otomatis, nah itu tadi, kalau kita bicara dari awal mengenai karakter floor monitor, berarti kita meng-EQ sama. Ya paling gampang antara kita, karakter itu antara bunyi lagu yang sama, respon frekuensi yang sama dari lagu yang sama antara FOH dan floor monitor. Ini karakter ya, tidak bicara fullness kayak ada subwoofer dan sebagainya. Yang kedua, pakai real-time analyzer. Sehingga real-time analyzer akan memunculkan frekuensi mana yang kelebihan oleh si floor monitor ini. Jadi karakter yang muncul yang disebut frekuensi itu kita ratakan dengan real-time analyzer. Seperti itu. Kebetulan kan setiap kita ada di venue itu pasti ada kasus tertentu. Nah, yang Doni ngomong tadi, power dari si artisnya sangat kecil, sehingga harus buka gain tinggi untuk mendapatkan ya signal prosedur. Kita lakukan signal prosedur harus cukup dulu diolah, ya. Kemudian setelah itu, tapi untungnya mikrofon dan wireless sistemnya cukup bagus. Nah, sehingga itu tadi ketika preamp gain besar itu otomatis kan rentan sekali untuk feedback. Makanya akhirnya ambil keputusan untuk mengalahkan yang dimonitor sedikit dibanding yang seperti itu. Iya, salah satu caranya lagi, kalau memang tahu di titik itu gain angkat dia akan feedback karena gain naikkan semua frekuensi ya, walaupun bisa berubah karakter. Kita bisa ambil secukupnya dan kita memakai kompresor. Jadi kompresor ini kan dia bekerjanya ketika dibutuhkan. Jadi di threshold itu kita bisa angkat makeup gain-nya. Tapi memang mesti lebih hati-hati lagi nih, karena kompresor yang kerjanya nggak sesuai itu ngangkatnya juga jadi banyak gitu. Jadi kalau untuk gain yang kecil kita bisa bantu secukupnya dan kita angkat di kompresor sehingga kiriman ke semuanya itu akan jadi lebih besar dan tertahan, nggak lompat begitu. Ini salah satu caranya. Jadi kadang-kadang kita pakai gain segini cukup, begitu dia teriak, bisa begitu loh. Jadi kiriman suara dari floor monitor balik ke sini tuh lompat, berantakan frekuensinya, nggak sama dengan apa yang didorongkan pertama. Nah, supaya bisa rata, itu kompresor yang kerja. Jadi dia tidak boosting semua gain sehingga frekuensinya berantakan. Seperti itu. Ya. Iya, ada lagi Don?
Udah kok, thank you. Masukannya. Ya, thank you. Tadi yang Sore ini thank you ya. pikir- Ya, itu tadi Doni Prasetyo di Balikpapan. Ya, kadang-kadang gini, pernah terjadi juga posisi speaker tergeser. Ya, posisi floor monitor tergeser. Bisa feedback itu. Karena angle itu sudut ya. Jadi pantulan-pantulan di panggung itu kadang juga bisa bermasalah. Makanya harus teliti di dalam menyiapkan sebuah sistem. Salah satu yang harus diketahui tentang feedback adalah begini. Floor monitor itu ada angle atau ada dispersion namanya ya. Dispersion itu adalah sudut tembak dari sebuah speaker. Jadi kalau kita lihat speaker yang berdiri atau ke audience, itu dispersi yang umum adalah 90 derajat horizontal dan 40 derajat vertikal, begitu. Nah, ketika dipakai untuk floor monitor, nah seringkali begitu kan, padahal speaker-speaker yang nggak terlalu mahal, biasanya dia pakai molding, pakai cetakan yang tetap sama. Jadi waktu dia berdiri, speakernya itu 90 derajat horizontal dan 40 derajat vertikal, maka ketika kita pakai dia untuk floor monitor di panggung begini, maka horizontalnya mengambil dari vertikalnya yang tadi kan. Yang tadi berdiri begini, ditidurkan begini kan, berarti horizontalnya sekarang menjadi cuma 40 derajat. Yang ke atas bawahnya ini, yang tadi horizontal menjadi vertikal, jadi 90 derajat. Nangkep maksud saya ya. Jadi kalau kita berdiri begini, kita lihat speaker menghadap ke kita terima horizontal dispersion itu 90 derajat. Tapi kalau kita tidurkan begini, berarti kan 90-nya jadi atas bawah, vertikal. Nah, bayangkan berarti kalau di panggung, di floor monitor, kita memakai dia posisi tidur, akan mendapatkan horizontal 40 degrees, 40 derajat horizontal dispersion. Maka otomatis di luar 40 derajat itu orang nggak dapat suara. Maka dia akan bilang, kurang keras, kurang keras. Bukan kurang keras, speakernya nggak bisa nyampe karena sudutnya di luar kemampuan sudut dia. Nangkep ya? Nah, maka di sebelahnya dia harus dikasih floor monitor lagi untuk di luar 40 derajat pertama. Seperti itu. Nah, pengetahuan inilah yang kadang-kadang menjadi masalah juga. Kayaknya kurang keras, padahal frekuensinya, padahal sudutnya tidak terbuka kepada kebutuhan itu. Nah, speaker yang baik, yang bisa dipakai untuk keduanya, biasanya itu high frequency horn di atas, itu bisa dibalik. Kalau posisi normal begini, waktu ditidurkan, posisi speakernya bisa kita balik. Namanya rotatable wave guide ya, atau wave horn. Jadi, waktu dia ditidurkan, dia tetap dapat horizontalnya ini 90. Nah, dengan ini maka kita terbantu sekali, nggak usah keras-keras, tapi dapat semua, karena sudut tembaknya cukup lebar. Sampai sini mungkin bisa memberikan inspirasi juga ya, termasuk kalau speaker ke audiensnya ditidurkan. Itu juga masalah, karena kalau kita balik, maka horizontalnya cuma 40 derajat, maka nanti suaranya kan bolong-bolong gitu loh. Ada yang nggak dapat suara, nunggu dispersi dari speaker sebelahnya lagi. Nah, sedangkan speaker dispersi horizontal, vertikalnya jadi 90 derajat, bukanya kebesaran. Maka menembak bidang-bidang yang dibutuhkan, misalnya ke plafon, ke lantai terlalu banyak. Nah, itu juga masalah. Jadi memang harus secara desain, secara pengetahuan speaker juga harus tahu gitu, bahwa dispersi ini juga ditentukan gitu. Jadi kita harus tahu spesifikasi dari speakernya, ya. Jadi saran saya untuk floor monitor, pakailah speaker floor monitor yang bisa di-rotate hornnya. Sehingga ketika kita bisa rotate dia, maka satu speaker itu bisa mendapatkan horizontal 90 derajat. Begitu. Jadi tidak usah banyak-banyak, tapi bisa rata. Tapi kalau enggak, maka kita harus konsekuensinya, mungkin kalau satu speaker, sekarang kita butuh 2 speaker
untuk mendapatkan dispersi yang dibutuhkan di area tertentu itu. Nah, ini salah satu dari dispersi speakernya, ya. Nah, ini Pak Abdi. Mengenai floor monitor, idealnya kalau ada 4-6 backing vokal, mestinya bagaimana menentukan berapa jumlah floor monitor yang sesuai 2 lead vokal. Ini biasanya saya melihat dulu, saya akan tanya posisi singer di mana. Kebanyakan selalu WL-nya di depan 2 begini kan, otomatis dia kalau 2 WL di depan, entah dia ganti atau duet begini, maka di depan dia at least ada 2 floor monitor yang harusnya 90 derajat. Kalau jarak dengan floor monitor dia nyanyi itu katakanlah 1,5 meter atau paling jauh 2 meter, 1 floor monitor akan cukup. Nah, satu lagi yang perlu saya ngomong, bahwa jarak dari floor monitor itu kan membutuhkan kekerasan tertentu. Balik lagi ke kebagusannya floor monitor. Floor monitor yang bagus, power dorong bagus, maka frekuensi akan terjaga. Nggak kemana-mana. Tapi ketika jaraknya jauh, floor monitornya diangkat dan menjadi berubah, itu juga masalah. Jadi kita memang membutuhkan floor monitor itu bukan speaker kelas 2. Oh, kalau yang di atas tipe paling speaker utamanya tipe kelas 1, floor monitor kelas 3, kelas 4 enggak apa-apa. Nah, tapi akan menjadi masalah banyak di situ. Apalagi kalau si pemakainya membutuhkan mood. Jadi di panggung itu butuh mood supaya penampil ini lega. Dia bisa tampil dengan baik. Nah, ini harus dipikirkan ya. Posisi singer biasanya di belakang melebar. Nah, ini boros-borosin floor monitor ya. Kalau biasanya sih 2 penyanyi atau 2-3 penyanyi jarak 1 meter, 1,5 meter itu pakai 1 floor monitor masih bisa sama, bisa pakai 1 saja gitu. Tapi tergantung dari wattnya ya, SPL dari speakernya. Tapi kalau speakernya SPL-nya kecil, dia harus dekat, maka dispersinya menjadi lebih pendek. Jadi kalau 4-6 backing vokal harusnya 2 cukup, kecuali jaraknya jauh-jauh ya. Ya, seperti itu. Jadi 4-6. Iya, 2 cukup. Atau kondisi yang lebih real ini ya. Terakhir Pak Abdi, di mana 4-6 singer, menurut saya pakai 2 floor monitor, diatur dispersi 90 derajatnya itu, dicek sampai bisa rata, kekerasannya cukup, baru mixing untuk masing-masing penyanyi. Untuk 2 orang lead vokal atau worship leader, saya kira yang dibutuhkan bukan hanya dispersi yang 1-2 orang ya artinya ya. Karena mereka kan bergerak. Jadi kita harusnya mempersiapkan lebih lebar di worship leader itu karena dia ada kebutuhan akan lari kiri kanan, dispersi lebih lebar. Jadi penyanyi singer yang di tempat 4-6 orang itu mungkin sama kebutuhannya dengan 2 lead vokal yang bisa bergerak gitu. Malah kalau mimbarnya atau stage-nya besar, malah biasanya diratain tuh. Nah, meratakannya bukan asal, nah ini yang saya perhatikan ya, orang pasang floor monitor itu tidak memperhitungkan dispersi. Kalau dispersinya terlalu rapat, itu akan terjadi cancellation atau phasing ya. Jadi di titik tertentu suaranya jadi aneh gitu. Jadi jaraknya harus diatur supaya habis satunya dapat satunya itu switch atau transisinya smooth. Jangan sampai numpuk. Jadi yang ininya masih ada, sudah dapat berikutnya. Nah, jadi kalau ketumpuk begini akan terjadi cancellation atau phasing gitu. Ya, ada pembicara untuk ibadah, nggak ada waktu untuk soundcheck, nggak bisa ngobrol. Beliau waktu teriak, mic didekatkan, waktu pelan dijauhkan. Nah, oke. Yang pertama, kita harus rajin naik turunkan. Walaupun naik turun fader volume itu tetap karakternya berubah ya. Karena jarak ke mulut itu merubah karakter. Tadi saya bilang proximity effect, kalau dekat ke mulut lebih low, kalau jauh low-nya turun duluan gitu ya. Ada cara lagi Steven, namanya kompresor. Kompresor itu mengurangi dinamika. Jadi lebarnya dinamika antar dia ngomong pelan dan keras
itu bisa diatur oleh alat namanya kompresor itu. Nah, jadi ketika dia teriak, suara ditahan pada titik yang kita mau. Waktu dia pelan, ya memang repotnya pelan itu kalau ditarik mic-nya itu susah. Tapi kalau dia mic-nya konstan tapi dia naik turun, kompresor akan dengan sempurna mengerjakan tugasnya. Tapi karena tidak ada lagi cara yang lain, di samping ngasih tahu si performer untuk dia bisa stay atau mengatur teknik micingnya, maka kompresor bisa kita pakai ya sebisanya ya. Artinya menemukan gain terendah dia, kita maksimalkan, yang atas kita kurangi. Tapi tetap waktu orang seperti ini yang kita harus tangani, kita harus main fader juga siap. Di samping kita menyerahkan alat yang otomatis melakukan tugas fading, jadi kompresor itu nama lainnya adalah auto volume. Jadi kalau kita ngaturnya pas dan si pemakainya cuma gitu-gitu doang, dan kita cocok ngaturnya, nah, alatnya bisa kerja sendiri, mengurangi dinamikanya. Tapi ketika dianya tidak konstan, ya kita harus setia dan rajin membantu dengan fader. Ya gitu. Jadi tidak perlu satu orang satu floor monitor menurut saya. Karena satu orang satu floor monitor itu ya sorry, budget jadi banyak ya. Kemudian kan jarak dekat tuh. Selama kekerasan suara itu cukup untuk 2 orang share satu, menurut saya dispersi dan SPL itu sama dengan apa yang dia terima. Biasanya dianggap satu orang butuh satu floor monitor tuh dianggap seperti pakai in-ear. Jadi dia blendingnya, jadi keras balance auxiliary-nya ya, wah mau berbeda-beda. Padahal kalau jaraknya dekat, dispersi 90, sebelah ya denger sebelahnya, tidak akan bisa sempurna mixingnya tuh, kejar-kejaran terus. Kalau memang maunya seperti itu, pakai in-ear, personal, baru puas, semuanya puas. Tapi kalau 2 orang, at least 2 orang tuh satu floor monitor menurut saya lebih bagus daripada 1 orang satu floor monitor. Sama dengan teori mikrofon, semakin banyak mikrofon, semakin banyak masalah. Tidak mau banyak masalah, kurangilah mikrofon. Saya kira output juga begitu, karena sama-sama transducer. Semakin banyak floor monitor, semakin banyak masalah. Phasing in, feedback akan jadi banyak. Mau nggak banyak masalah, kurangilah speaker monitor, tapi di areal itu dimaksimalkan dispersi dan SPL-nya, baru mix per channel. Ini mungkin tambahan juga ya. Jadi bagaimana si penyanyi itu blending dengan temannya. Nah kalau dia menganggap dia nyanyi solo, dia maunya suara dia terus tidak mau dengar temennya, ya berarti dia bukan backing vokal tuh, gitu ya. Justru floor monitor itu untuk komunikasi dengan teman-teman performer yang lain. Jadi harusnya dia bisa blend sendiri, mix di floor monitor itu. Kalau dua-dua setuju dan enak dengar di situ, wah hatinya lebih enak kan? Enak nih suara kita berdua nih. Nah seperti itu. Nah, ini perlu diedukasikan juga ya. Kevin, untuk speaker monitor biasanya tidak perlu low frequency. Biasanya di-cut di frekuensi berapa yang paling umum? Nah begini, floor monitor itu adalah monitoring untuk seseorang perform. Kalau saya nyanyi saya butuh dek, tak, dek, itu membuat saya jadi enak dan saya bisa nyanyi dengan maksimal. Kalau kamu depnya jadi bek, tak, gebek, saya jadi kok gini sih? Saya jadi separuh nyanyinya. Nah itu jangan. Jadi tidak ada batasan, potong di berapa. Kalau dia hanya suara vokal saja, ya kita bisa mengikuti kebutuhan vokal. Seperti mikrofon potong di 100 Hz, 90 Hz. Tapi kalau untuk dia juga dengar musik, paling tidak kita potong at least itu di 60. Itu di bass keyboard, itu sekitar 60 kan. Bass gitar, ya kalau tidak mau low banget. Memang terus terang betul juga, low frequency yang tidak bisa dikontrol, itu akan bersisa di panggung dan mengganggu. Jadi kalau mau tight, ya paling tidak 60-an. Tapi ketika seseorang membutuhkan benar-benar low, kadang-kadang di side fill kan kita pakai subwoofer juga. Bahkan pemain drum yang benar-benar wah minta apa ya kepuasan begitu. Floor monitor, side fill monitor untuk drum di kiri kanan itu pakai subwoofer. Jadi mungkin kalau jejak kick
duk, bisa kaget sendiri karena banter dan jejak gitu. Tapi itu kepuasan bermain drum, dia minta stereo kiri kanan speakernya dengan subwoofer, itu bisa terjadi. Nah, jadi jangan, kalau di floor monitor jangan buang low cut, tapi frekuensinya. Makanya dia ada 31 band frequency equalizer, graphic equalizer untuk mengatur supaya frekuensi yang kebanyakan mengganggu kita potong, tapi jangan dihabisin. Begitu. Diratakan aja, disamakan dengan. Ingat, equalizer adalah equalize, menyamakan. Jadi yang kegedean diturunkan, tapi jangan dihabisin gitu. Nah, makanya butuh real time analyzer, kemudian angle floor monitor itu antara kiri kanan dan atas bawah loh. Kadang-kadang ada floor monitor yang terlalu tidur. Sehingga kalau orang berdiri, dia kurang dapat atasnya. Nah, itu harus diganjel sedikit supaya waktu berdiri dia dapat angle-nya, vertikalnya dapat. Maksudnya lebarnya dapat begitu. Jadi memang perlu dimaksimalkan karena kepuasan performer itu adalah maksimalnya dia melakukan performance dia. Juga kita juga akan puas kalau melihat penyanyinya bagus, keluarnya bagus. Nah, kita juga puas ya. Ya, itu seputar feedback dan floor monitor ya. Ini yang disinyalir membuat feedback masih di floor monitor. Tapi intinya semua speaker memungkinkan seperti ini loh ya. Jadi hati-hati dengan speaker-speaker yang nyala. Contohnya juga termasuk kalau misalnya ampli bass, pemain bassnya mainnya banter gitu, masuk ke mic-nya penyanyi atau singer. Singernya nyanyinya pelan nyanyinya. Kita ngejar supaya singernya keras. Bass gitar masuk ke sana banyak. Nah, itu bisa jadi masalah. Jadi memang kita harus memutuskan yang mana. Jadi kemampuan kita menganalisa, mendesain, dan terakhir memutuskan mana yang kita kerjakan untuk menyelamatkan semuanya. Bukan menyelamatkan diri masing-masing ya, tapi semuanya jadi bagus. Nah, memang membutuhkan waktu. Jadi untuk menyiapkan semua ini jangan buru-buru, jangan mepet, jangan anggap remeh waktu. Jadi lebih baik kita menunggu daripada ditunggu untuk setup. Nah, ya memang itulah tanggung jawab atau konsekuensi untuk soundman ya, atau pekerja sound. Untuk menyiapkan sistem itu harus teliti, harus punya waktu, harus menyeluruh, sehingga everybody happy, kita pun happy.